Tuhan, aku bersyukur untuk di siang hari ini bisa meluangkan waktu untuk bagi renungan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu ini tuh firman yang hidup, firman yang penuh kuasa. Firman yang menceritakan tentang pribadi Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah bisa terkalahkan, tidak pernah bisa disangkal. Tuhan, setiap kali kami baca firman Tuhan, selalu ada kebenaran yang baru yang Tuhan bukakan dalam hidup kami dan kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami hidup. Ada begitu banyak orang yang lagi mencari tentang kebenaran Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kebenaran untuk kami ketahui, untuk kami nikmatin, untuk kami bisa hidup dalamnya. Aku bersyukur Tuhan, setiap orang yang ada, mau itu lewat ataupun stay dari awal sampai akhir, biar, kiranya Roh Kudus ada, menyentuh hati mereka, menyentuh ke seluruh kehidupan mereka supaya kebenaran ini enggak hilang gitu aja, tapi aku percaya bahwa firman ini begitu berkuasa dan setiap benih yang ditaburkan itu dapat bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Aku bersyukur Engkau dimuliakan dalam, 1,5 jam ini Tuhan, biar Engkau yang ada membawa anak-anak-Mu, mengingatkan anak-anak-Mu untuk mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan di kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo semua, selamat, siang menuju sore. Hari ini kita mau baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Sedikit ya, gitu. Ya, sebenarnya sedikit tapi, kita mau, membahas sebenarnya satu peristiwa yang penting di dalam Kisah Para Rasul. Tentang apa itu? Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Oke, jadi mungkin ada yang baru pertama kali ya join, di Live Talk saya, bahwa sebenarnya background-nya gini. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga gitu ya, bahkan sebelum terangkat ke surga, Yesus sudah memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada para muridnya yang akhirnya disebut sebagai para rasul. Nah, salah satu pesan terakhir Yesus adalah bicara tentang Roh Kudus. Tapi sebelum itu, ketika Yesus melayani, ketika Yesus kumpul sama murid-muridnya, Yesus sudah bicara tentang Roh Kudus. Penting banget gitu ya, Roh Kudus harus dikasih gitu kepada orang percaya. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mengatakan apa? "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Nah, kalau misalnya perspektifnya orang-orang di zaman itu, bumi itu datar. Jadi mereka taunya bumi itu ada ujungnya gitu ya, tapi kan beda dengan pandangan kita sekarang, bahwa kita percaya bahwa bumi itu nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi sebenarnya perkataan Yesus itu mengarah kepada akhirnya seluruh bumi perlu untuk tahu ada saksi-saksi Kristus yang memberitakan tentang Yesus. Nah, jadi akhirnya ketika hari Pentakosta terjadi, para rasul menerima apa? Menerima janji. Ini kan yang kita lagi nanti-nantikan gitu ya, ini kita hari Selasa, beberapa hari lagi kita akan merayakan, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi akhirnya para rasul tetap stay di Yerusalem karena kata Tuhan Yesus gak boleh keluar dari Yerusalem gitu ya, mereka dengan setia menantikan janji Yesus dan akhirnya terjadilah pencurahan Roh Kudus dengan, wah, cara-cara yang ajaib ya, kita tahu semuanya. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, sebenarnya salah satu yang kita lupakan ya, kita kan mungkin, sering berpusatnya ketika ngomongin pencurahan Roh Kudus tuh, wah, fenomenanya gitu, hal-hal yang ajaib gitu kan, apalagi, berbahasa roh, karunia roh gitu kan, mujizat gitu ya. Saya nggak sedang meremehkan hal-hal itu, tetapi ada satu hal lagi nih yang sering kita lupain, apa itu? Bahwa Roh Kudus itu membuat para rasul berani untuk bersaksi. Singkatnya, sebelumnya kan para rasul menghindari orang-orang Yahudi, menghindari tuh para imam, ya kan. Ketika Yesus ditangkap aja, para murid kabur semuanya, langsung bersembunyi, ya kan, karena pemimpin mereka ditangkap. Tapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kok ya bisa para rasul langsung keluar gitu ya, dari tempat mereka berada
ketemu sama banyak orang, yaitu orang-orang Yahudi yang ada dari Yerusalem. Bahkan karena hari itu adalah hari besar orang Yahudi, ada orang-orang dari luar Yerusalem juga datang gitu ya. Mereka dengar, "Apa ini suara bising apa ini? Apa yang terjadi?" Mereka bertanya-tanya tentang fenomena itu, akhirnya para rasul tampil, menceritakan bahwa, ini loh bukti dari Yesus yang terangkat ke surga. Ini loh dampak dari kematian dan kebangkitan Yesus, gitu. Nah, terus, salah satunya kan kita tahu khotbahnya Petrus ya. Khotbah Petrus nggak panjang, sederhana banget. Tapi dari Petrus memberitakan Injil tentang Yesus dan konteksnya mereka lagi berhadapan dengan orang Yahudi. Petrus bawa tuh sejarah orang Yahudi gitu ya. Bagaimana bahwa, pesan keselamatan Allah tuh dari dulu gitu ya, bukan tiba-tiba jeng-jeng gitu, enggak. Dari dulu gitu ya, udah dinyatakan dari Abraham, dari orang-orang yang terkenal di Yahudi, apalagi dari orang-orang yang, memang dipilih Tuhan gitu ya, khusus jadi hamba-hambanya. Nah, setelah Petrus khotbah, saya nggak tahu berapa menit gitu ya, tapi khotbah yang sangat sederhana, totalnya 3.000 orang yang mau percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Sama sekali Petrus tidak menyuruh mereka, "Cepetan cepetan baptis," gitu, enggak, tapi mereka yang bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Menariknya adalah kan orang Yahudi itu, mereka adalah orang-orang yang perlu melihat bukti gitu ya. Mereka tuh orang-orang yang perlu untuk sesuatu yang logik untuk mereka terima, dengan pikiran mereka. Tapi dari peristiwa Pentakosta itu, dan mereka mendengarkan khotbah Petrus, saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya, yang membuat hati mereka jadi sadar akan dosa mereka, akan kejahatan mereka, dan mereka perlu untuk diselamatkan, gitu. Dan setelah itu akhirnya para rasul mulailah memberitakan Injil gitu ya, nggak cuma di Yerusalem, tapi di tempat-tempat lain. Karena apa? Karena penderitaan, karena penganiayaan. Jadi mau nggak mau beberapa jemaat yang ada di Yerusalem itu akhirnya keluar dari Yerusalem ke daerah-daerah lain, daerah mana? Yudea dan Samaria. Nah itu menarik ya, berarti, eee, semua yang dikatakan Yesus itu tergenapi satu persatu gitu ya. Yang aku saksikan adalah penganiayaan terjadi, penderitaan terjadi kepada jemaat dari, gereja mula-mula, tapi tidak membuat mereka mundur dari iman. Buktinya mereka berpencar ke daerah lain, tapi mereka tidak mundur, tidak goyah, kayak kita salah nih percaya, kayaknya kita nggak usah lagi nih percaya, kita ngalamin penderitaan, enggak. Tapi mereka adalah kumpulan orang percaya yang punya dewasa rohani. Karena mereka iya keluar dari Yerusalem, tapi sambil memberitakan Injil. Makanya ketika aku baca itu aku kayak, wow, pernah nggak kita kepikir, gimana ya saya bisa menilai pertumbuhan rohani saya? Gimana kita bisa menilai kualitas kita sebagai orang percaya? Yang saya pelajari dari pembacaan Kisah Para Rasul, bicara tentang pertumbuhan gereja itu nggak cuma bicara tentang pertambahan jumlah orang percaya. Karena ternyata jumlah orang percaya bisa bertambah, tapi kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi, kualitasnya gimana? Masing-masing pribadi bertumbuh nggak? Dewasa nggak? Tahu nggak tugasnya bukan hanya para rasul yang bertugas menjadi orang-orang yang bersaksi, tapi dirinya juga. Nah itu yang saya lihat, saya waktu ketika baca itu, wah ini keren banget. Jemaat Tuhan ngalamin penderitaan, penganiayaan, tapi mereka menerima itu, mereka bukan menyangkali, mereka bukan menolak ya, mereka tetap menerima penganiayaan itu, tapi mereka juga sambil memberitakan Injil. Wow, dan akhirnya kita tahu, peristiwa salah satu yang terkenal juga adalah pertobatannya Paulus. Pertobatannya Paulus gitu ya, seorang yang dikenal sebagai penganiaya jemaat, ini orang yang nangkep-nangkepin jemaat Tuhan gitu ya. Loh kok bisa untuk ketemu dengan raja di atas segala raja, yaitu Yesus, mengalami perjumpaan secara supernatural gitu kan, kayak, itu nggak make sense banget gitu ya. Dia kejar-kejar pengikutnya Yesus, malah dia langsung berhadapan sama Yesus. Terus kan dia ngalamin krisis ya, 3 hari 3 malam dia nggak makan nggak minum. Dia krisis banget kayak, selama ini kan saya cuma kejar para pengikut Yesus, kenapa ada suara, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Itu kan aku menganiaya jemaatnya. Kenapa dia suara itu bisa berkata, "Akulah Yesus," dan kenapa dia bilang bahwa saya menganiaya dia? Wah itu luar biasa lagi sampai Ananias bilang, "Tuhan, bukannya dia itu yang menganiaya jemaat ya?" Itu dia kan udah terkenal banget gitu kan. Dan akhirnya Tuhan bilang, "Ananias datang aja," karena dia udah dapat penglihatan bahwa ada seorang hamba Tuhan Ananias yang akan menumpangkan tangannya, dia akan mengalami kesembuhan, pemulihan gitu ya. Singkat cerita akhirnya Paulus,
eee, mengalami Tuhan, percaya kepada Yesus padahal seorang Farisi gitu ya, yang tadinya ekstrim banget, yang tadinya nangkepin jemaat Tuhan, malah akhirnya ngalamin Tuhan, dan akhirnya bener-bener cinta mati banget sama Tuhan sampai rela rela untuk tinggalin semuanya. Paulus sudah nggak lagi memperhitungkan bahwa dia adalah seorang Farisi, keturunan Benyamin, orang Yahudi asli gitu ya. Mamanya orang Yahudi, dia pinter banget, nggak pernah sekalipun ada celah untuk menaati hukum Taurat, dia nggak anggap itu lagi, dia menganggap Yesus sebagai yang terutama. Dan mulailah Paulus memberitakan Injil. Nah, jadi akhirnya kita tahu bahwa para rasul, termasuk Paulus juga akhirnya memberitakan Injil, ya, nggak cuma di Yerusalem, di tempat dimanapun Tuhan tuntun mereka. Dan mereka nggak cuma ketemu sama orang Yahudi, mereka kan ketemu sama orang-orang di luar dari golongan Yahudi, yaitu orang-orang Gentiles. Nah, akhirnya, pemberitaan Injil kan menyebar nih gitu ya, makin banyak nggak orang percaya? Makin banyak, mau itu dari Yahudi maupun non-Yahudi. Tetapi, muncullah suatu permasalahan saat itu. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, ada beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia, ngapain mereka? Mereka ngajarin jemaat Tuhan di Antiokhia itu bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, kita tahu nih, berarti kalau orang-orang ada yang ngajarin ini, mereka adalah orang Yahudi gitu ya. Mereka adalah orang Yahudi dari Yudea asalnya ke Antiokhia. Mereka dibilangnya singkatnya mereka itu bilang kepada orang percaya di Antiokhia bahwa, "Kamu tuh nggak bisa selamatkan kalau kamu nggak melakukan hukum-hukumnya Musa." Nah, orang-orang yang di luar dari golongan Yahudi kan, "Apaan nih?" Gitu ya, "Ini kita nggak pernah denger," gitu ya. Nah, kita baca ayat yang kedua. "Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu." Jadi Paulus dan Barnabas sebagai pelayan Tuhan, termasuk sebagai pemimpin gitu ya dari, orang percaya di Antiokhia, mereka dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, ini kita lihat ya karakteristik kepemimpinan dalam gereja. Jika ada satu isu yang terjadi, pemimpin yang maju duluan gitu ya, keren banget ya. Karena akhirnya pemimpin dalam gereja itu memang harus bertanggung jawab, harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti tentang teologi, harus menjaga orang percaya ya kan, supaya jangan kena tuh ragi-ragi pengajaran yang asing. Nah, jadi akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke mana? Ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk bicarain masalah itu. Jadi Paulus dan Barnabas sih udah ngelawan aja ya gitu ya. Ini orang-orang yang belum tahu sebenarnya sesungguhnya makna keselamatan. Paulus dan Barnabas itu keras melawan dan membantah pendapat mereka, tetapi pada akhirnya Paulus dan Barnabas, beberapa orang lain pergi. Kita balik deh ke base camp utama gitu ya. Jadi saat itu base camp yang terkenal itu ada di Yerusalem dan Antiokhia gitu ya. Jadi mereka mau balik ke base camp yang utama yaitu di Yerusalem untuk bicarain masalah ini gitu ya. Jadi menarik ya, ada satu masalah dibilangnya di gereja cabang gitu ya, di gereja, yang di daerah-daerah dan mereka mau untuk datang ke kepemimpinan pusat gitu ya, untuk ceritain masalah itu. Ya, bagus banget ketika saya baca ini tuh sebuah, teladan yang sehat ya dalam gereja Tuhan ketika ada isu, ada masalah, "Oh ya udah yuk yuk kita ngobrolin itu ya sama pemimpin di pusat," gitu. Jadi supaya di daerah tuh tidak menanggung sendiri, tapi mereka mau coba diskusi, memberikan update juga, report gitu ya, kalau ini nih yang terjadi gitu. Ayat yang ketiga, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi ya Paulus dan Barnabas punya misi untuk ke Yerusalem gitu ya, untuk ketemu sama para rasul. Tapi ketika mereka dalam perjalanan, mereka harus melalui daerah yang namanya Fenisia dan Samaria. Dan ketika mereka melalui tempat itu juga, mau nggak mau mereka perlu menceritakan juga tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tadi saya keingat satu ayat ngomongin, Samaria sama Samaria sama Fenisia. Jadi kalau misalnya kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat 19.
Jadi Fenisia dan, Samaria itu adalah tempat yang udah pernah menerima firman Tuhan. Oke, udah pernah mendengar tentang Kristus, udah menerima dan percaya. Bukti dari mana? Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dikatakan, "Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul, sesudah Stefanus dihukum mati." Mereka tersebar, jadi, orang-orang percaya tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi aja. Nah, jadi orang-orang percaya yang ada di Samaria dan Fenisia yang kita baca di Kisah Para Rasul 15 ini, adalah orang-orang Yahudi yang udah percaya, oke. Paulus dan Barnabas menyampaikan pesan tentang, ada loh orang-orang yang di luar dari orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, gitu. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Nah, kita lihat nih, beda ya, Kisah Para Rasul 15 ayat pertama sama ayat yang ketiga. Jadi jemaat Tuhan yang ada di Fenisia dan Samaria ini bersukacita ketika mereka mendengar ada orang-orang di luar dari Yahudi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Mereka senang gitu ya. Tapi kenapa ada beberapa orang Yahudi yang udah percaya, udah bertobat, yang berasal dari Yudea, mereka datang ke Antioquia dengan sebuah pengajaran bahwa kalau kalian mau diselamatkan, kalian harus melakukan hukum-hukum Musa. Jadi beda ya, beda banget. Jadi sebenarnya, eee, yang mana sih yang tahu tentang kebenaran gitu ya? Yang mana sih yang tahu tentang makna keselamatan? Kok orang-orang di Samaria dan Fenisia bahagia, menggembirakan hati mereka, mereka sukacita banget ketika ada orang diselamatkan. Tapi kok ada orang-orang lain yang berusaha memakai kuk perhambaan gitu ya, kepada orang-orang lain di luar dari golongan Yahudi. Selanjutnya kita baca, ayat yang keempat. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat. Paulus dan Barnabas disambut oleh jemaat. Weh, gitu ya, nih, pemimpin di Antiokhia gitu ya. Jadi, kehadiran dari Paulus dan Barnabas itu diterima oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Wah, betapa betapa senangnya lah ya gitu, dibilangnya gereja pusat, mereka kedatangan tamu dari gereja-gereja di daerah gitu ya. Wah, nih lagi kedatangan tamu gitu ya, sukacita banget karena ya berarti ada perkembangan di gereja-gereja daerah. Nah, lalu mereka menceritakan, Paulus dan Barnabas menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Jadi mereka datang ke Yerusalem, mereka update. Iya kan, kemarin kita belajar tentang perjalanannya Paulus gitu ya, sampai akhirnya selesai. Paulus dan Barnabas bisa balik ke Antiokhia setelah menyelesaikan perjalanan, misi mereka. Nah, jadi, mereka menceritakan, update-nya tentang ada begitu banyak orang yang akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan dari dosa, tapi ada respon yang berbeda. Apa yang respon yang berbeda? Ayat yang kelima. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ya, jadi responnya ada beberapa orang dari golongan Farisi meskipun udah percaya, tapi ternyata mereka masih punya pemahaman bahwa keselamatan itu harus dilakukan, harus didapat, diterima dengan melakukan hukum Taurat. Nah, sebenarnya ini kan isu yang sering terjadi gitu ya di dalam firman Tuhan juga. Paulus sering jelaskan ini terus-menerus. Nah, ayat yang keenam, "Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu." Ayat yang ketujuh, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan roh kudus juga sama seperti kita kepada kita. Dan ia sama sekali, maksudnya Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Maksudnya orang-orang di luar Yahudi. Sesudah Allah menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, kenapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri.
Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, kita mau dalamin dulu nih perkataannya Petrus gitu ya. Pandangan Petrus terhadap isu ini bagaimana? Oke, jadi respon Petrus adalah sebenarnya bicara tentang apa sih? Ya kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Orang Israel, orang Yahudi dari dulu berusaha untuk bisa melakukan semua total berapa tuh hukum Taurat, bisa nggak? Nggak bisa. Mereka mencoba untuk melakukan hukum Taurat supaya benar, mereka melakukan hukum Taurat supaya dilepaskan, terbebas dari keinginan yang jahat, dari tindakan yang jahat, dari pikiran jahat, kan nggak bisa. Karena kan kita tahu dari hukum Taurat itu akhirnya semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Itu kan hukum Taurat menunjukkan bahwa nggak ada satupun dari kita yang bisa lepas dari keinginan untuk berdosa, dari pikiran cabul, pikiran jahat, apalagi dari perkataan yang jahat, dari tindakan yang merugikan orang. Nah, jadi respon Petrus tuh, bicara tentang karena kasih karunia aja kok kita udah terima keselamatan itu. Dan kenapa kita mencoba ya, untuk kita menyuruh orang-orang di luar Yahudi itu untuk melakukan hukum Taurat, sedangkan kita aja nggak bisa. Jadi buktinya apa? Petrus kasih tunjuk ya, buktinya apa sih gitu kan kalau bangsa-bangsa di luar dari Yahudi itu mendapatkan keselamatan. Buktinya adalah Roh Kudus. Masih ingat tentang pelayanannya Petrus kepada Kornelius? Sampai Petrus gitu ya, harus dapat penglihatan dulu yang membuat dia mengerti maksud Tuhan, bahwa keselamatan itu juga diberikan bagi bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya ketika dia ketemu sama Cornelius aja dia bilang, "Sebenarnya sih kalau kalau biasaannya ya, orang Yahudi nggak biasa tuh kongko-kongko sama orang non-Yahudi. Itu dianggap sebagai sebuah kenajisan." Gitu ya. Tapi puji Tuhan karena saya udah terima dulu pesannya Tuhan gitu kan untuk, saya mau untuk, memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, untuk saya berkumpul dengan orang non-Yahudi, ya udah saya akhirnya sekarang percaya bahwa keselamatan itu diberikan bagi semua orang. Nah, jadi Roh Kudus tuh buktinya. Paulus sendiri melihat Cornelius menerima Roh Kudus. Bahkan semua keluarga dan teman-teman Cornelius yang ngumpul tuh juga jadi percaya. Buktinya apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu bukti adalah bukti orang udah diselamatkan, percaya kepada Yesus. Nah, jadi Petrus sendiri adalah orang Yahudi. Tapi Petrus enggak memaksakan orang lain untuk mereka hidup di dalam hukum Musa. Kenapa? Karena tidak lagi hidup dalam perjanjian Musa. Tapi setiap orang yang udah percaya, mereka masuk dalam perjanjian baru di dalam Yesus. Nah, tahu nggak? Ternyata Yesus tuh udah mengantisipasi hal ini. Maksudnya Yesus udah bicarain suatu hal yang menjadi jawaban untuk isu yang terjadi beberapa tahun mendatang. Termasuk ini. Apa? Ingat nggak kisah tentang Matius 13? Tentang apa itu? Matius 13 ayat yang ke 51, 52. Masih diingat nggak? Oke, aku bacain ya, Matius 13 ayat 51 sampai 52. "Mengertikah kamu semuanya itu?" kata Yesus. Mereka menjawab, "Iya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Keren ya? Jadi ternyata Yesus udah melihat Yesus sudah tinggal, Yesus sudah bersama dengan orang Yahudi, Yesus sudah tahu kebiasaan mereka, Yesus sudah tahu pola pikir mereka. Dan Yesus sudah membicarakan suatu kebenaran yang itu menjadi jawaban bagi masalah ini yang akan muncul di kemudian hari. Yesus bilang, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan sorga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Masih ingat nggak perumpamaan tentang Yesus yang menjawab, pertanyaan dari beberapa orang,
tentang kenapa sih para murid Yesus tuh tidak berpuasa kayak kita, ya kan. Yang nanya itu ya orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes. Nah, Yesus kan jawab bahwa, "Ya ngapain kalau pengantin masih ada, pengantin mempelai pengantin pria itu masih ada, kan waktunya untuk, happy-happy gitu ya, waktunya untuk bersukacita, tapi kan ada suatu waktu mempelai laki-laki itu akan pergi, dan akhirnya para sahabat dari mempelai laki-laki itu akan berpuasa." Nah, kita kan kayak mikir ini kok kayak agak nggak nyambung, bukan nggak nyambung, kita yang tidak mengerti Bapak Ibu. Ketika saya mendalami itu dan saya bahas itu dalam buku saya tentang kerajaan yang luar biasa, konsepnya adalah memang, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi itu bertanya, kenapa para murid tidak berpuasa? Karena mereka itu punya kebiasaan berpuasa itu sebagai suatu bentuk, apa ya, keagamaan gitu ya. Nah, jadi karena bilangnya bentuk keagamaan berarti dilakukan karena paksaan, karena keharusan. Sedangkan kalau kita cek tuh dari Perjanjian Lama, ada banyak lah ya peristiwa berpuasa dalam Perjanjian Lama. Berpuasa itu kan menceritakan apa sih? Dengan kesadaran, bukan karena keharusan, dengan kesadaran mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi, berpuasa itu bicara untuk, eee, berdiam diri. Berpuasa itu bicara, sedang berduka cita, gitu ya. Bahkan sampai ada sebuah ungkapan, untuk merobek gitu ya, kain kabung gitu ya, mereka pakai kain kabung gitu ya untuk merobek juga, pakaian mereka karena kayak mereka sedih banget gitu, mereka pengen untuk mereka tuh diselamatkan. Jadi puasa itu adalah sebuah bentuk, seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tapi Yesus jawab bahwa, ya selama lagi ada mempelai laki-laki, buat apa berpuasa? Karena berpuasa dan berpesta itu adalah konsep yang berbeda. Kehadiran Yesus di dunia itu, di dunia ini saat, masa inkarnasinya, itu adalah masa yang sebentar, iya kan? Nggak selama-lamanya, ya kan? Sekarang selama-lamanya Yesus telah ada di, surga gitu ya, bertata di atas, surga dan bumi. Tapi kan maksudnya dalam masa inkarnasinya, itu kan nggak terjadi selamanya. Nah, yang saya mau katakan adalah, Yesus menjawab bahwa para murid itu lagi bersama-sama dengan Yesus. Dan kehadiran Yesus di dunia dalam masa inkarnasinya seharusnya itu sebagai sebuah perayaan, pesta. Karena mempelai laki-laki lagi bersama dengan mereka gitu ya, raja di atas segala raja lagi bersama dengan mereka. Nggak boleh justru berduka cita, sedih gitu ya, berkabung nggak boleh gitu, nggak pantas. Nah, tapi kemudian saya kira Yesus tuh sedang menjawab masalah tentang berpuasa. Tapi Yesus menjawab hal yang lebih dalam lagi. Karena Yesus bicara tentang kantung kulit anggur yang lama dan yang baru, ya kan? Itu bicara tentang kain yang lama dan kain yang baru. Apa sih, bicara apa sih? Bicara bahwa bicara tentang kerajaan Allah, kita nggak bisa tuh untuk, oke, konsep kerajaan Allah, kebenaran yang saya terima dari firman Tuhan, saya masukkan dengan kebiasaan tradisi lama saya. Yang kita tahu nih, tradisi dan kebiasaan lama kita kan lebih lekat dengan manusia lama. Makanya kan yang sulitnya kita adalah kebenaran itu kita mau coba mengerti dengan pola pikir kita yang lama. Kita mau coba ngerti, cocok-cocokin dengan tradisi kita yang lama, kan itu yang bikin jelimetnya. Dan akhirnya dari situ saya belajar, oh ternyata kita semua orang percaya, kita perlu untuk menerima kebenaran dengan perspektif yang baru. Kita perlu untuk menerima Injil dengan perspektif yang baru, meninggalkan pola pikir lama yang lekat dengan manusia lama kita. Tapi yang kita ciptaan baru. Kita terima kebenaran, kelihatannya kayaknya, "Ah, ini kayak baru, nggak enak ya buat saya. Aduh, firman Tuhan tuh ngingetin kita tuh selalu nggak enak ya." Ya memang nggak enak, tapi bagi daging kita kan, bagi roh kita, firman Tuhan itu memberikan kekuatan, amin. Bagi roh kita, setiap kali kita menerima dan melakukan firman Tuhan, roh kita yang makin kuat. Tapi kalau kita mau kalah dan ya udahlah ngikutin daging aja, ya daging kita makin kuat. Loh, sedangkan kita manusia lama atau manusia baru? Kalau kita adalah manusia baru, kita hidup di dalam roh. Paulus mengatakan, seseorang yang hidup dalam roh hendaklah dituntun juga oleh roh. Setiap hari, setiap saat. Kita bukan manusia lama kan? Yang masih ada keinginan dagingnya. Jadi, jangan lagi kita dihantu-hantuin gitu ya. Jangan lagi kita kayak dicecer sama tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang lama. Perspektif-perspektif yang lama. Percaya nggak ada Roh Kudus dalam diri kita? Percaya. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita, kan itu gunanya Roh Kudus dalam diri kita. Cuma,
Ada berapa banyak sih orang yang mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya? Berapa banyak, seberapa sering kita mengandalkan Roh Kudus di setiap hari kita? Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu pribadi, ya Bapak Ibu. Jadi kalau Roh Kudus itu diberikan kesempatan, "Roh Kudus, aku mau mendengar Engkau, Roh Kudus, aku mau menaati Engkau." Roh Kudus tuh merasakan kehadirannya itu dihormatin, dihargain, kehadirannya itu apa ya, iya karena dia pribadi, dia seneng gitu loh kalau misalnya dia dihargain, dia diutamakan, dia mau untuk didengar. Tapi kan Roh Kudus itu karena adalah pribadi, dia tahu kalau keberadaan itu ditolak gitu ya. "Ah, apaan sih? Nggak usah lah ngampunin orang. Aduh terlalu berat ngampunin orang itu." Loh, kalau kita terlalu sering untuk akhirnya membiarkan tuntunan, membiarkan peringatan Roh Kudus, karena Roh Kudus pribadi, ya udah, Roh Kudus tahu karena dia nggak didengerin, dia masih ada dari kita, tapi suaranya kecil dan suara kita yang lebih gede. Pikiran kita yang lebih gede, maunya kita, keinginan kita, rencana kita yang lebih gede daripada Roh Kudus. Nah, jadi Petrus adalah seorang Yahudi aja, ya kan, yang akhirnya percaya. Petrus tuh nggak pernah untuk mencoba memakai segala ukuran supaya ini nih orang-orang yang di luar Yahudi ikutin ya, supaya akhirnya terima Yesus, enggak. Demikian juga Paulus. Paulus aja seorang Farisi, beda ya sama Petrus, sama-sama orang Yahudi, tapi Paulus seorang Farisi yang udah tahu tuh semua, kitab-kitab, yang udah tahu tuh semua, komentar-komentar para rabi gitu ya. Tapi Paulus nggak pernah dalam pelayanannya untuk menyuruh orang-orang non-Yahudi punya kuk seperti orang Yahudi, nggak pernah. Keren ya? Jadi Petrus membicarakan apa yang dia lihat, apa yang disaksikan ketika melayani orang-orang non-Yahudi, Paulus juga, gitu. Nah, jadi Roh Kudus telah diberikan kepada orang percaya. Intinya perkataan Petrus itu, Roh Kudus telah diberikan bagi orang percaya yang melayakkan, mau itu dari berbagai manapun gitu ya, berbagai usia, berbagai latar belakang, agama, berbagai latar belakang budaya, pendidikan. Apapun itu, ketika Roh Kudus ada, maka Roh Kudus yang melayakkan, memurnikan, dan menguduskan orang percaya. Nah, bicara tentang memurnikan, melayakkan, menguduskan, itu tuh bukan cuma ada ketika kita dibaptis, Bapak Ibu, tapi keseharian kita juga dikuduskan dan dilayakkan. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau nggak gitu ya, untuk hidup dalam proses pengudusan itu, pemurnian atau yang orang sebut sanktifikasi. Itu kan yang menjadi struggle kita orang percaya setiap hari. Aduh, harus sabar. Tuhan tolong aku nggak bisa sabar ya. Aduh lagi panas lagi kan sekarang heat wave di mana-mana gitu kan. Kita di Asia Tenggara dapetnya heat wave. Kalau di Australia sama di Amerika dapetnya, aurora gitu ya, kayak Milky Way gitu. Wah kayak enak banget gitu ya, langitnya ungu, ijo gitu. Lah kita Asia Tenggara dapetnya heat wave. Tapi dalam keadaan-keadaan yang sulit ketika kita, "Ah Tuhan, saya lagi lemah banget, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, kuatin saya, Roh Kudus tolong hibur saya." Itu kan gunanya Roh Kudus dalam hidup kita. Itu kan yang jadi bagian kita setiap hari untuk kita jadi serupa dan segambar dengan Yesus. Untuk kita melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Jadi ada Roh Kudus itu tuh yang kita nanti akan peringati di hari Minggu. Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi Bapak Ibu. Saya diberkatin banget tuh sama bukunya Benny Hinn, yang bicara tentang ini nih, sama tentang Roh Kudus. Ini buku ini jadul banget, tapi saya ketemu sama tentang Roh Kudus. Ada juga yang kalau nggak salah Selamat Pagi ya, atau sama deh pokoknya. Bagus nih. Dan ketika saya share ini, salah satu kutipannya di, TikTok, oh ternyata ada begitu banyak orang ya gitu yang excited banget untuk baca buku itu. Nah, jadi, itu respon Petrus gitu ya, dan dari peristiwa ini kita lihat bahwa esensinya orang itu diselamatkan karena iman kepada Yesus bukan karena perbuatan. Nah, itu, bicara tentang,
pertobatan, dijustifikasi di awal gitu ya. Tapi selanjutnya kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada secara aktif tinggal hidup dalam orang percaya, yang akan mengerjakan, yang akan membuat kita mampu untuk akhirnya iman itu bisa kita wujudkan dalam perbuatan kita. Ya, jadi, kalau misalnya bicara bahwa iman tanpa perbuatan ini sebenarnya udah dibahas di kitab-kitab lain juga gitu ya, bicara tentang keselamatan. Oke, BTW keselamatan tuh maknanya luas Bapak Ibu, ya, yang sering menjadi, perdebatan itu adalah kita ngomongin keselamatan tapi dari titik yang mana? Dijustifikasinya kah, disanktifikasinya, atau diglorifikasinya? Ya kan? Ada banyak orang karena makna keselamatan tuh luas banget, gitu. Dan sebenarnya keselamatan tuh mencakup itu, justifikasi, glorifikasi, dan sanktifikasi. Nah, jadi kita lihat dari peristiwa itu Petrus bilang, ya kita diselamatkan karena iman, bukan karena kita mengikuti hukum Taurat. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat di ayat yang oke, ayat yang ke-12 ya. Maka diamlah seluruh umat itu. Semua umat yang ada di Yerusalem diem. Mencerna gitu ya, setelah Petrus ceritain mereka mencerna, oke. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas, seorang pelayan Tuhan yang memang dikhususkan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Jadi ketika Paulus dan Barnabas melakukan trip, bukan trip ya, rute perjalanan pertama dalam misi pelayanan pemberitaan Injil, Paulus dan Barnabas menceritakan, ada mujizat, ada tanda-tanda yang ajaib terjadi di dalam kuasa nama Yesus. Dan mujizat-mujizat itu yang kita udah baca ya dari pasal-pasal sebelumnya, di dilihat oleh orang-orang dari non-Yahudi dan akhirnya mereka percaya tentang Yesus itu. Mereka percaya, mereka mampu, mereka bisa menerima keselamatan di dalam Kristus, ya. Setelah Saulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, tahu nggak kalau Yakobus itu adalah, pemimpin dari konsili pertama, Bapak Ibu. Jadi, kita dari tadi lihatnya, oke Petrus bicara gitu ya, emang Petrus orangnya vokal banget dari salah satu murid. Petrus bicara sebagai orang yang pernah pelayanan kepada non-Yahudi, dengan background Petrus adalah orang Yahudi. Dan, Paulus dan Barnabas gitu ya, dari daerah lain gitu ya, menceritakan, "Iya, kita pelayanan gitu ya dari daerah-daerah ini dan kita akhirnya melihat ada begitu banyak orang yang mau percaya, menyaksikan, dapat kesembuhan," gitu ya. Dan akhirnya Yakobuslah tampil sebagai pemimpin konsili pertama. Bicara apa? Mungkin ini jadi bicara tentang penutupan gitu ya Yakobus. Yakobus bilang apa? "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Yakobus berpendapat, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dan dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Oke. Nah, aku mau buka nih Amos 9 ayat 11 sampai 12 ya. Jadi kan tadi yang, Yakobus kutip gitu ya, tentang aku akan mendirikan kembali itu ada dari Amos Bapak Ibu, Amos 9 ayat 11 sampai 12. "Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya.
Aku, yaitu Allah, akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Jadi, orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang di luar dari golongan Yahudi, sebenarnya masuk bagian ya dari pemulihan yang Allah udah rencanakan. Dan konsep ini nggak cuma dari nabi-nabi kecil, nabi besar, Bapak Ibu. Sebenarnya dari kitab Keluaran, dari zamannya Daniel, ya, bangsa-bangsa lain tuh bisa menyaksikan Allah yang benar, Allahnya orang Israel. Dan saya tulis di buku saya bahwa pada akhirnya kita belajar Allah juga menghendaki kebenarannya, kasihnya itu dikenal bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita pikir, oh Allah hanya mau memberikan kebenaran bagi orang-orang benar, salah. Allah tuh ingin setiap orang dari semua bangsa itu mengenal kebenaran, melakukan kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Masih ingat gak kisahnya si Mika ya? Eh, eee, kisahnya si saya lupa, ada satu nabi kecil, mmm, oke, saya bacain sedikit aja ya dari, buku saya, BTW besok baru launching, 15 Mei di Google Books, cari aja Kerajaan yang Luar Biasa, Kamiko Stella, nanti keluar. Nah, jadi bicara tentang, kebenaran dan kasih Allah itu, Allah juga nyatakan bagi bangsa-bangsa lain. Buktinya, saya tuh temukan salah satu nabi kecil tuh bukan karena nabinya ukurannya kecil, mini gitu ya, bukan. Tapi, eee catatannya itu, kitab yang, menuliskan itu sedikit. Oh, Obadja. Obadja mendapatkan pesan tentang penghakiman Allah kepada bangsa Edom. Wah, bangsa yang adalah musuhnya orang Israel gitu ya, bangsa yang udah, menghancurkan, merugikan orang Israel, tapi juga dapat kasih karunia Allah untuk mereka mendengarkan, menerima kebenaran. Jadi kasih dan kebenaran Allah tuh Allah ingin supaya semua bangsa tuh dapetin itu. Tapi kan ada keputusan mereka ya mau terima atau enggak, termasuk, eee, peringatan Yunus juga kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe itu bangsa yang jahat tuh, bukan cuma bangsa yang jahat, tapi mereka adalah musuh bebuyutannya orang Israel. Yunus sebagai keturunan Israel, berat nggak? Berat. Ih, enggak lah Tuhan. Harusnya mendapatkan hal yang setimpal dengan perbuatan kejahatan mereka. Itu kan alasan Yunus kabur. Jadi Yunus kabur bukan karena enggak mau, melayani Tuhan, bukan. Karena Yunus tahu Allah itu besar kasihnya, ya. Kalau misalnya ada orang yang mau bertobat dari jalan-jalan yang salah dan mencari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi kita tahu Yunus itu nggak mau untuk pergi ke bangsa Niniwe pertama kali Tuhan kirim, pertama kali Tuhan, perintahkan, karena ya nanti bangsa Niniwe bertobat nggak nggak mengalami kehancuran tuh Tuhan. Kalau nanti bertobat, ya mereka nggak dapetin dong tuayan yang mereka taburkan gitu ya. Wah, sampai hari ini kitab Yunus itu masih relate banget sama kehidupan kita. Bagaimana ketika kita dikirim untuk melayani orang-orang yang menyakiti kita? Orang-orang yang, nggak layak Tuhan dia dapat pengampunan Tuhan. Loh kok kita yang berusaha menjadi Allah? Jadi, baik itu Yunus, Obadja, ataupun, eee, nabi-nabi yang Tuhan utus, tujuannya adalah supaya bangsa lain tuh dapat kebenaran. Dan ternyata desainnya dari awal udah gitu ya, nggak cuma muncul ketika di Kisah Para Rasul, tidak, ya.
Jadi akhirnya Yakobus, memberikan, penutup gitu ya, bahwa apa yang sekarang Allah lakukan, Allah tuh ingin memberkati bangsa lain juga kok. Allah ingin mengadakan pemulihan itu kan nggak cuma bagi orang Israel aja, tapi juga akhirnya bagi bangsa-bangsa lain. Karena itulah besarnya kasih Allah. Setiap kali kita mau kenali kasih Allah, setiap kali kita mau ngalamin kasih Allah, kita akan melihat bahwa, waduh, hal baru lagi nih bicara tentang kasih Allah. Ya, karena konsep kasih kita ini kita perlu terus ngalamin pembaruan Bapak Ibu. Ada orang yang berpikir bahwa, saya hanya akan mengampuni orang-orang yang baik aja. Saya hanya akan mengampuni orang-orang yang layak diampuni. Wah, berarti konsep kasih Anda masih keliru. Makanya kan Yesus mengajarkan kita bilang apa kepada Bapa ketika kita berdoa, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi kalau misalnya kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita nggak mengasihi manusia, konsep kasih kita tuh nyambung nggak sih gitu? Sesuai dengan firman Tuhan nggak sih? Karena saya percaya ya setiap orang yang udah menerima kasih karunia Tuhan, harusnya dia juga bisa memiliki kasih karunia kepada orang lain. Amin. Setiap orang yang udah terima kemurahan Tuhan, harusnya dia bisa memberikan kemurahan hati kepada orang lain. Kenapa? Karena gini, kalau kita punya sesuatu, kita akan bisa kasih hal itu ke orang lain. Contoh misalnya, mmm, saya nggak bisa kasih contohnya apa ya, saya nggak bisa kasih, eee, ballpoint ke teman saya kalau teman saya, ke teman saya kalau saya nggak punya ballpoint itu. Temen saya minta ke saya bolpen itu karena dia tahu saya punya bolpen, setuju? Makanya saya bisa kasih bolpen itu. Sama halnya dengan kasih, kita nggak bisa untuk mengasihi orang lain kalau kita belum punya kasih itu. Sedangkan kita sudah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita bisa mengasihi orang lain. Masa sih kita bisa mengasihi loh iya dong. Kan kasih itu udah kita alamin dulu dari Tuhan. Dan membuat kita sadar bahwa, wah semua ini karena kasih karunia Tuhan ya. Membuat kita bisa mengasihi orang lain. Ingat gak sih perempuan, wanita yang dianggap sebagai pendosa yang berada di rumah Simon orang Farisi, ketika dia ada untuk, dia tahu Yesus datang, dia langsung dari awal sampai akhir Yesus ada, dicucilah, dibasuhlah kaki Yesus, terus diminyaki oleh rambutnya, dia dengan menangis untuk, ada melayani Yesus. Sedangkan si Simon orang Farisi, pemilik dari rumah itu cuma lihat, "Ih, perempuan nggak bener ih, perempuan nggak bener." Unik ya, pelayanan yang terbaik, pelayanan yang tulus, kasih yang tulus justru ditujukan oleh seorang wanita pendosa, bukan dari seorang Simon orang Farisi. Kenapa? Orang Farisi punya pandangan bahwa seseorang itu bernilai rendah ataupun tinggi berdasarkan dosanya. Dan orang Farisi menganggap bahwa selama saya melakukan kebenaran berarti saya dosanya nggak banyak. Itu tuh wanita pendosa itu dosanya banyak. Pantes dia nangis-nangis ketemu Yesus. Simon kan berpikirnya gitu kan. Sampai akhirnya Yesus mengatakan apa? Perumpamaan tentang 2 orang berhutang. Terhadap seorang pelepas hutang dan akhirnya 2 orang itu nggak bisa bayar, akhirnya pelepas hutang itu, ya yang satu ada yang sedikit, yang satu ada yang banyak gitu ya. Tapi dua-duanya akhirnya dilunasin lah sama pelepas hutang itu. Mana yang lebih tahu diri? Yang orang lebih banyak lah gitu ya, yang lebih banyak hutangnya. Ya tapi kan sebenarnya sama-sama berhutang ya. Dan itu Tuhan Yesus gunakan untuk mengajari Simon Petrus. Simon Simon bukan Simon Petrus, mohon maaf. Simon orang Farisi, bahwa yang dilakukan itu keliru. Nah, jadi kita belajar banyak ya, hari ini saya, mengutip banyak ayat yang biasanya nggak seperti itu kok. Saya biasanya lanjutin aja, tapi karena ini konteksnya tentang budaya gitu ya, budaya, hukum yang kental dengan, tradisi dari keagamaan atau budaya kita zaman dahulu dan kita mencoba untuk kita melakukan itu supaya kita dibenarkan, enggak. Dibilang apa, kebaikan manusia itu di hadapan Allah kayak kain topo, kain-kain kotor. Kenapa? Kelihatannya kita baik gitu ya, udah lakukan ini, itu, segala macam, kita bilang, "Kok orang lain nggak bisa lakuin ini sih? Kok orang lain nggak harus ini?" Segala macam. Ada banyak yang kayak gitu. Jangan pernah kita menganggap orang lain tuh rendah atau tinggi dari besarnya dosa yang dilakukan.
Karena semua dosa tuh sama kok di hadapan Tuhan, berujung maut. Jangan pernah kita berpikir bahwa, ya karena saya cuma tukang bohong ya, ya saya nggak akan pernah tuh seberat, bebannya kayak orang-orang yang bunuh orang. Loh, kok kita yang berusaha menjadi hakim membedakan dosa besar, dosa kecil? Kok kita bisa mendefinisikan, "Ah, cuma dosa kecil. Oh itu parah, itu dosa besar." Kok bisa? Padahal di depan Allah nggak ada dosa besar, dosa kecil, semua dosa sama. Semua dosa sama berujung maut dan membawa murka Allah. Dan kalau misalnya kita bilang, "Ya harusnya orang itu gini dong, harusnya orang itu gini." Saya mau tanya, Anda pernah pakai sepatu orang itu nggak? Anda pernah berjalan dengan sepatu yang dia pakai nggak? Anda pernah hadir di tengah-tengah keluarganya nggak? Tahu nggak apa yang dia alamin? Ya, jadi untuk orang percaya sama Tuhan aja itu luar biasa gitu ya. Dan ya udah kita share kebenaran aja. Karena ada begitu banyak orang bahkan sampai hari ini yang memberatkan ya, memberatkan, mmm, orang-orang percaya lainnya dengan larangan ini, larangan itu yang sebenarnya tuh tidak berpengaruh kepada iman dan keselamatannya. Sampai akhirnya kan si para rasul lewat konsili pertama ini memutuskan hal-hal yang penting untuk dilakukan oleh orang percaya, ya kan? Bicara tentang apa? Bicara tentang, ya kita perlu hati-hati sama sexual immorality, kita hati-hati sama makanan yang masih ada darah, kita perlu hati-hati sama pengorbanan yang diberikan kepada para Baal gitu kan. Ya, jadi ada titik terangnya nggak dari isu tentang, orang-orang, percaya dari golongan Yahudi dan non-Yahudi? Ada jalan terangnya bahwa keselamatan itu karena kasih karunia. Bagi orang-orang Yahudi mungkin, "Masa sih?" Gitu ya, bagi mereka nggak mungkin, kenapa sih kita harus ngelakuin sesuatu apa segala macam. Loh bicara tentang justifikasi, memang hanya melalui iman, gitu. Nah isunya kan itu ya, isunya kan itu yang lagi dibahas di, konsili pertama ini. Nah puji Tuhan kita kita belajar apa sih dari perikop ini? Kita belajar yang saya lihat yang pertama, adalah tanggung jawab para pemimpin yang gercep banget nih langsung gitu ya kumpul untuk bahas isu ini. Dan ini bisa diterapkan juga nggak dalam gereja komunitas kita? Bisa. Setiap kali misalnya ada masalah, ya udah kita obrolin itu sama-sama, kita cari jalan keluar sama-sama yang sesuai dengan Alkitab, yang biblika gitu ya, yang alkitabiah, yang esensinya terhadap iman dan pertumbuhan kita orang percaya. Dan saya juga melihat bahwa, para pemimpin atau penatua, pelayan Tuhan dari berbagai daerah itu bisa share apa yang mereka saksikan. Jadi, umat Tuhan yang ada di Yerusalem dapat gambaran besarnya, gitu ya. Mereka nggak hanya melihat dari perspektif mereka sebagai orang percaya dari golongan Yahudi, tapi kan mereka juga menerima, oh, ternyata tanda-tanda ajaib dan mujizat itu adalah contoh dari penyertaan dari, mmm, kehadiran Allah atas bangsa-bangsa lain. Iya. Jadi, senangnya gitu ya tiap kali ada pertemuan besar kayak gini di antara hamba Tuhan kan, kita bisa dengar update-update report dari tiap-tiap daerah, oh masalahnya apa, lalu gimana cari jalan keluarnya, fokus kepada firman Tuhannya gitu, bagus kan? Setiap kali pertemuan hamba-hamba Tuhan kan enaknya gitu ya, kita ketemu dari berbagai hamba Tuhan, berbagai daerah, berbagai latar belakang, dan kita belajar satu hal yang baru. Dan jemaat di Yerusalem juga belajar hal yang baru, yang mereka belum pernah lihat sebelumnya, yang mereka belum pernah dengar sebelumnya, bahwa ternyata bangsa lain juga dapat keselamatan, ya, dan mereka bersukacita, bahwa ternyata lebih banyak orang lain diselamatkan. Nah, jadi seharusnya gitu juga Bapak Ibu, kalau kita lagi denger nih, contoh ya, dulu ada teman kita, teman deket sih, tapi karena bisnis akhirnya kita pecah, kongsi gitu ya. Akhirnya kita jadi berantem, karena dia rugiin saya ini segala macam, penjahat gitu ya. Bilang-bilang selalu bawa-bawa nama Tuhan, padahal penjahat gitu ya. Dan kalau dia bertobat, kita seringnya ngerasanya apa sih? "Dih, bener nggak sih bertobat?" Gitu kan. Kita nyinyir, "Bener nggak sih bertobat?" Loh harusnya kita juga bersukacita ketika ada orang yang mau percaya dan bertobat, hidup baru, meninggalkan hidupnya yang lama. Kita harusnya bersukacita, karena seisi surga aja kalau ada satu orang yang diselamatkan, mereka bersukacita, riuh, gemuruh gitu ya, rame banget gitu kan.
Karena satu orang diselamatkan, begitulah pentingnya satu jiwa. Jadi sekali lagi, sama sekali kita membicarakan tentang keselamatan ini, bahwa keselamatan tuh hanya ada di dalam Kristus, ya. Dan saya merindukan juga ada begitu banyak orang yang bisa kenal kebenaran dan bisa mengenal Kristus dalam hidupnya. Kenapa? Sayang banget lah 70, 80 tahun di dunia ini, yang penuh dengan penderitaan tekanan hidup gitu ya, kayaknya, berat mulu tiap hari bukan makin gampang. Dan kalau cuma di dunia ini hidup dalam penderitaan aja sayang banget. Dan Kristus itu bukan cuma bicara tentang surga nanti Bapak Ibu. Heaven on earth, surga di bumi itu kita bisa alamin sekarang. Bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Contohnya apa? Ada begitu banyak orang yang berpikir gini, orang Kristen tuh atau hamba Tuhan tuh aneh ya gitu ya, dihakimi, dibully gitu ya, direndahkan, masih bisa senyum-senyum aja gitu ya. Ini Bapak Pendeta kayaknya kalau tiap hari Minggu pelayanan kayak nggak ada masalahnya gitu ya. Ini nih, si orang-orang ini ya kayaknya kalau kumpul hari Minggu, ngumpul bareng, makan bareng, bersekutu bareng kok kayaknya nggak ada masalah. Oh bukannya nggak ada masalah Bapak Ibu, kita mah pasti ada aja masalah, namanya juga manusia. Mau kita hidup hati-hati, mau kita hidup dengan benar pun tetap aja ada masalahnya. Tetapi karena kita berada di dalam Kristus, kita ada bersama dengan Kristus, masalah itu nggak jadi masalah. Gimana tuh maksudnya? Ya, masalah itu nggak jadi apa ya, nggak jadi beban. Loh, karena Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Ya, kadang nggak langsung semua masalah cepat selesai. Tapi kadang kan cara solusi dari sebuah masalah kan kadang nggak selalu kita harus cari jalan keluar ya. Kita kadang harus melalui aja. Contohnya, kita diomongin orang. Kita nggak perlu kan untuk kita ada, memperbaiki nama baik lah, apalagi kita mencari pembelaan. Ya kan pada akhirnya omongan orang, namanya juga omongan orang ya, pada akhirnya kan berlalu juga. Dan akhirnya kan nanti ketika, bertambahnya waktu kan akhirnya orang-orang juga bisa menilai yang benar yang mana. Jadi itu kan sebuah kunci bahwa kadang masalah itu harus dihadapin aja, dilaluin aja. Kadang nggak perlu untuk dicari jalan keluarnya. Nah, saya mau katakan bahwa setiap orang percaya nggak lepas tuh ya dari yang namanya tekanan hidup, dari yang namanya masalah. Tetapi karena fokus kita bukan kepada masalah, fokus kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita bisa ngalamin surga di bumi. Surga di bumi itu bukan cuma bicara tentang ada di gereja doang Bapak Ibu. Surga di bumi itu bicara tentang kehadiran Yesus di dalam kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang membuat kita bisa melangkah kemanapun, asalkan bersama dengan Yesus. Surga itu apa sih? Surga itu kan bicara tentang kehadiran Allah kan. Dan kalau misalnya kita bicara berarti Allah ada di surga, berarti kerajaan di surga ada di surga, berarti ketika Allah ada dalam diri kita, berarti kerajaannya juga ada dalam diri kita, amin. Surga juga ada dalam hidup kita, amin. Ya jadi saya sedikit nih, saya jelasin kalau misalnya, mmm, tentang apa nih, surga ya, saya lagi besok saya akan tulis, launching buku sih, saya akan launching buku tentang kerajaan yang luar biasa. Jadi makna tentang kerajaan yang luar biasa itu sebenarnya bicara tentang pengenalan kerajaan surga. Ya, ketika kita mengenal kerajaan surga lebih dekat, kita lebih dekat lagi dengan surga, ya kan. Akhirnya kita nanti belajar surga itu apa, apakah nanti ketika mati gitu kan, atau sebenarnya kita bisa mengalami heaven on earth. Ya, jadi lucunya, menariknya, surga yang digambarkan, yang dijelaskan oleh firman Tuhan, bukanlah tentang pemenuhan segala keinginan kita, amin. Bukanlah pemenuhan segala hawa nafsu kita, bukan. Tapi bicara tentang surga yang ada, yaitu tempat Allah berada. Bicara tentang kemuliaannya, bicara tentang kehadirannya yang paling penting dalam hidup kita, ya. Tentang apalagi perbuatannya, dia berada bersama-sama dengan kita. Di Wahyu kita lihat bahwa pada akhirnya kita nggak perlu lampu gitu ya di surga, karena Allah ada di tengah-tengah kita, Allah menjadi terang itu. Wah luar biasa, nggak kebayang ya gimana nanti bersama-sama di surga, tapi kita perlu untuk cari kebenaran itu. Ya, jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa oke, heaven on earth, surga di bumi itu berarti saya bisa untuk, mengalami pemenuhan atas segala hawa nafsu saya. Oh Anda keliru. Karena bicara tentang surga,
itu justru kita udah ngalamin pembaruan akal budi, nggak lagi hidup menurut hawa nafsu daging kita. Hawa nafsu daging kita bukan cuma bicara tentang seksual aja loh, hawa nafsu tuh bicaranya luas. Ya, bicara tentang keinginan mata kita, bicara tentang keinginan kita makan dan minum, bicara tentang apalagi pikiran-pikiran kita yang, cabul, yang pengen jahatin orang, itu tuh akhirnya bisa dilepaskan. Ya karena kita adalah manusia baru, bukan manusia lama. Jadi makanya kita perlu nih cari tahu konsep tentang surga. Bukan dari asumsi kita, tapi dari apa yang firman Tuhan katakan. Saya bersyukur banget bahwa Allah itu adalah sumber kebenaran. Allah itu adalah kebenaran sendiri, itu sendiri ya. Dan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya supaya hari kita bisa kenal Dia. Ya, jadi Allah itu kebenaran dan kerennya Allah tuh nggak bersembunyi gitu. Saya aja yang bisa menikmati kebenaran, enggak. Dia bagikan kebenaran itu supaya kita tahu kebenaran itu dan kita hidup dengan kebenaran itu. Dan akhirnya kita bisa meninggalkan perspektif pola pikir kita yang lama, yang lekat dengan hawa nafsu daging, eee, kecemaran, apalagi, kebodohan, kejahatan, apalagi kefasikan, apalagi keinginan kita untuk, bersenang-senang secara daging itu bisa ditinggalkan karena kita udah menerima manusia baru. Dan bicara tentang surga, sebenarnya kalau misalnya saya bisa kasih pendapat saya, yang saya nantikan berada di surga itu adalah tidak terbatas lagi secara ruang dan waktu, bersama dengan Dia. Jadi, pada akhirnya ketika saya pelajari tentang surga, bukan tentang tempatnya, ya bukan tentang tempat yang penuh dengan kemuliaan, gemerlap-gemerlip gitu ya, wah mewah semuanya, bukan. Saya lebih fokus menemukan fokus yang ditulis Alkitab Wahyu adalah kehadiran Allah itu sendiri. Kita bisa nggak menikmati Allah sekarang? Bisa. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, nggak ada lampu tapi terangnya di Tuhan Yesus sendiri. Amin, betul. Jadi, yang menariknya adalah menurut saya, kita aja di bumi ini menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan itu aja luar biasa banget. Setuju? Apalagi kita akan menyaksikan Dia tanpa ada batasan ruang dan waktu, nggak ada lagi siang ataupun malam, ya kan, nggak ada lagi kita haus dan lapar, kita nggak ada lagi, "Tuhan saya lagi lemah, saya nggak bisa untuk ngerasain Tuhan sekarang." Nggak ada. Semua barrier itu udah diambil. Kita bersama dengan Dia. Wah, itu yang menurut saya keren banget, itu yang sebenarnya saya nantikan. Dan saya bersyukur, buku ini bisa selesai, dan ini dibagikan supaya setiap orang semuanya bisa tahu, bisa mengenal kerajaan Allah yang luar biasa, yaitu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini sebenarnya kerajaan yang luar biasa ini, itu adalah buku seri. Ya, jadi, ini adalah dibilangnya, bukan cetakan pertama, edisi pertama gitu ya. Nanti saya akan bikin, buku-buku lainnya yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Tapi, karena saya tahu buku ini, memang diberikan untuk kaum awam, buku ini bukanlah buku yang, bisa dijadikan sebagai buku ilmiah gitu ya, ini buku awam, karena saya adalah seorang penginjil, jadi saya tulis buku supaya setiap orang dari berbagai latar belakang, denominasi, budaya maupun bahasa, yang penting bisa bahasa Indonesia ya, itu bisa untuk baca buku itu dan mengerti buku itu. Dan, ke depannya saya akan membuat, buku tentang kerajaan Allah yang udah ada bersama-sama dengan kita. Gitu ya. Jadi ada tingkatannya gitu, nggak bisa, langsung saya bahas, kerajaan Allah secara lengkap A sampai Z gitu ya, karena kan saya perlu perhitungan juga para pembaca, audiensnya yang baca gitu. Nah, saya bersyukur buku yang sederhana ini bukan cuma akan memberitahukan tentang pengetahuan atau informasi aja, tapi melalui buku ini kita akan merenungkan firman Tuhan sama-sama. Kita akan bertanya kepada diri kita, refleksi gitu ya, kita tanya diri kita, "Kita udah lakuin ini belum? Kesulitannya apa kita lakuin ini? Apa sih yang kita, lakukan, sekarang? Apakah itu delay firman ini, menunda firman yang terjadi dalam hidup kita, atau kita mau dengan secepat mungkin untuk menerima firman itu?" Nah, jadi, nggak cuma merenungkan tapi kita mendoakan sama-sama ya, karena di buku itu juga saya akan tulis doa untuk kita doain sama-sama, supaya firman itu jadi dalam hidup kita. Amin. Pada akhirnya bukan orang yang tahu firman Tuhan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah disampaikan.
Ada Bapak Ibu yang hadir juga, mungkin ada yang baru ya saya lihat. Tapi halo semua, salam kenal, shalom, selamat siang menjelang sore. Saya baru aja bagiin Kisah Para Rasul 15. Kita belajar bahwa dalam gereja mula-mula juga ada masalah, ada isu. Tetapi masalah atau krisis itu tergantung dari pola pikir kita. Ada beberapa orang yang menganggap kalau krisis itu berarti ada yang salah. Oh enggak juga. Karena ternyata krisis itu bisa muncul sebagai sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang benar. Ya, jadi selalu lihat tadi dua koin itu dan dari isu ini akhirnya jelas bahwa apa yang akhirnya Paulus beritakan, apa yang akhirnya Petrus beritakan lewat kitab-kitab yang mereka tulis, itu kan semuanya nyambung ya sama Kisah Para Rasul ini. Bahwa keselamatan itu di dalam iman kepada Yesus. Ya, melalui, iman kepada Yesus seseorang bisa dapat keselamatan. Tapi kalau misalnya, eee kita lihat ada orang-orang yang punya pandangan di luar itu, oh berarti salah. Kenapa? Karena ini penting banget, ini adalah salah satu major doctrine ya, tentang salvation. Thank you semua. Kalau di gereja mulai sepi, ditinggal jemaatnya ya di Eropa banyak yang sudah terjual. Di mana aja, Pak? Saya tahu sih dari grup, senior saya yang S3, itu ada ada bahasan tentang hal itu gitu ya, bahwa di Eropa juga, sekarang lebih banyak, dari golongan lain. Ya kita lihat aja apa yang terjadi di Eropa. Berbeda agama, berbeda keyakinan sudah biasa, inti saling menghargai lah. Iya, puji Tuhannya kan kita ada di Indonesia ya, di mana wah berbagai macam suku, budaya, latar belakang, apalagi agama. Dan puji Tuhan dari dulu bapak-bapak, negarawan kita udah mendeklarasikan tentang Pancasila. Untuk kita ada bersatu, walaupun kita beda, pandangan. Hati-hati sama yang memecah belah Bapak Ibu, hati-hati sama yang pecah belah. Karena itu yang menjadi keinginan iblis ya, untuk kita memecah belah persatuan. Udah bagus-bagus, udah capek-capek dulu ya, para pejuang kita mengusahakan kemerdekaan Indonesia, tapi justru kita udah anggap remeh sekarang dan justru dari internal bangsa kita lah, bangsa ini jadi terpecah belah. Jangan dong, jangan dong. Sekali lagi, kita ketemu lagi, di hari besok, hari Rabu. Saya bagian renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang ke-15 lanjutannya ya. Hari ini cukup itu ajalah konsili pertama yang membicarakan isu tentang keselamatan. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan tuh selalu menyatakan hal baru bagi kita. Meskipun ini kayaknya udah pernah kita baca gitu ya, tapi saya percaya bahwa karena ini adalah firman Allah yang hidup, maka berapa kali pun kita baca, pasti Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Amin. Dan biarlah kita nggak cuma siap menerima pengertian-pengertian baru ini, tapi kita juga mau untuk melakukannya. Puji Tuhan, kita mau doa penutup untuk di siang hari ini. Lagi rame kayaknya ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur bahwa pada di siang hari ini, Tuhan Allah yang luar biasa menyatakan dirinya kepada kami melalui firman Tuhan. Aku bersyukur bahwa setiap kali kami membaca firman Tuhan, kami belajar hal yang baru. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus dan tidak bisa kami usahakan keselamatan itu dengan usaha kami. Ya, karena semua kebaikan kami Tuhan itu seperti kain topok di depan Tuhan, tidak ada usaha manusia yang dapat menyucikan, menguduskan dirinya menurut standarnya Allah. Kami belajar bahwa ada begitu banyak orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ada begitu banyak orang, para pelayan Tuhan yang memberitakan Injil, yang mengajar, yang melayani, orang-orang di luar sana. Biarlah pemberitaan Injil semakin diperbesar Tuhan. Aku percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami, sehingga nggak cuma para hamba Tuhan, tapi setiap kami orang percaya juga memberitakan Injil. Dimanapun kami berada, bekerja, tinggal, adalah bagian kami Tuhan untuk jadi saksi Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa keberanian telah diberikan bagi kami. Hikmat dan pengertian dari surga akan diberikan kepada kami ketika kami memberitakan Injil. Dan satu keinginan kami Tuhan, lebih banyak orang diselamatkan. Lebih banyak orang lagi untuk masuk bersama-sama dengan kami, mengalami Yesus, mengalami kehadiran Yesus dalam hidupnya dan dilepaskan dari setiap tirani kegelapan dari kerajaan jahat. Kami bersyukur nama Tuhan dipermuliakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Oke, itu aja teman-teman, Bapak, Ibu semua.